Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live dari Aku Pintar. Bersama saya Kak Viva sebagai Tentor Fisika. Nah, langsung aja ya kita bahas satu persatu soal-soal TOTBK tahun 2021 dari Aku Pintar. Yuk, langsung aja kita bahas. Nah, gimana Sobat? Udah coba dikerjakan soalnya belum? Langsung aja ya kita bahas. Di sini diketahui bahwa besaran momentum merupakan hasil kali massa dengan kecepatan. Maka dimensi momentum. Nah, di sini itu ditanya adalah dimensi dari momentum. Nah, sebelum kita menentukan dimensi, kita harus tahu dulu momentum itu simbolnya P, itu perkalian antara massa dikali dengan kecepatan. Nah, untuk cari dimensi kita harus tahu satuannya. Massa itu satuannya kilogram. Kemudian kecepatan itu satuannya meter per second. Nah, kilogram atau massa itu memiliki dimensi M. M besar. Nah, kemudian meter itu dari panjang dan panjang itu memiliki dimensi L besar. Kemudian S di sini menunjukkan waktu. Nah, waktu di sini memiliki dimensi T. Nah, karena di sini ingin dijadikan bentuk berpangkat, jadinya M dikali dengan L dikali dengan T pangkat min 1 karena dia ada di bawah. Jadi jawabannya yang benar yaitu yang C. Oke Sobat? Halo Sobat Pintar. Gimana? Udah dikerjakan belum soalnya? Langsung aja ya kita bahas. Titin mengendari sebuah motor ke arah utara sejauh 150 km selama 3 jam. Kemudian Titin berbelok ke arah selatan sejauh 90 km selama 2 jam. Nah, pertanyaannya adalah berapakah kelajuan dan kecepatan rata-rata? Nah, berarti kita harus cari dulu kelajuan sama kecepatannya. Nah, kalau kita gambarkan, jadi yang pertama Titin itu bergerak ke arah utara sejauh 150 km. Kemudian dia berbalik arah ke arah selatan itu sepanjang 90 km. Nah, kalau kita mau mencari kelajuan, kelajuan itu penjumlahan, jadi jarak total. Jadi kalau ditanya kelajuan rata-rata, itu sama dengan jarak dibagi dengan waktunya. Nah, jaraknya di sini itu 150 ditambah dengan 90 dibagi dengan 2 ditambah dengan 3. Jadi di sini 240 dibagi dengan 5. Jawabannya 48 km per jam. Nah, ini adalah kelajuannya. Yang kedua, kita diminta untuk mencari kecepatan rata-rata. Jadi, untuk mencari kecepatan rata-rata, itu rumusnya yaitu perpindahan dibagi dengan waktu.
Jadi perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, perpindahan itu adalah posisi akhir dikurangi dengan posisi awalnya. Nah, berarti perpindahannya itu segini ya. Jadi dikurangi 150 dikurangi dengan 90 dibagi dengan 3 ditambah dengan 2 sama dengan 12 km per jam. Jadi jawabannya yaitu yang B. Oke sobat. Halo sobat, gimana? Udah coba kerjakan soalnya belum? Langsung aja ya kita bahas. Di sini ada sebuah pesawat terbang, dia bergerak sejauh 40 km dengan sudut 60 derajat ke arah timur. Jadi kalau digambarin itu kayak gini. Jadi di sini itu arah timur, ke sini utara, ke sini berarti barat, dan di sini selatan. Oke. Nah, setelah itu pesawatnya ini bergerak 10 km menuju timur. Jadi dia ke timur 10 km. Dan dia 10 akar 3 km menuju ke utara. Jadi 10 akar 3 km-nya dia ke arah utara. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah besar perpindahan total. Nah, jadi S totalnya itu berapa? Nah, yang pertama kita harus jabarin dulu nih yang 40 dengan sudut 60. Ini harus diproyeksikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Oke, kita langsung aja cari S1X atau dia dijabarkan atau diproyeksikan terhadap sumbu X. Jadi, ini 40 dikali cos 60 itu sama dengan setengah. Jadi, sama dengan 20 km. Nah, S1Y-nya berarti S1 atau jarak yang pertama ini diproyeksikan terhadap sumbu Y. Jadi S1-nya 40 dikali sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Jadi jawabannya 20 akar 3 km. Nah, karena kita sudah tahu proyeksi antara sudut X sama sudut Y, sumbu X sama sumbu Y, maka kita jumlahkan nih sama X dan Y-nya. Berarti di sini ada X-nya. X-nya berarti kan ini. Ke arah sumbu X-nya ada 10 ditambah tadi S1X-nya di sini 20. Jadi sama dengan 30 km. Nah, kemudian kita cari Y-nya. Y-nya berarti yang searah dengan sumbu Y, yaitu 10 akar 3 ditambah dengan 20 akar 3, yaitu 30 akar 3. Nah, karena kita sudah ketahuan atau sudah tahu jarak pada sumbu X dan sumbu Y-nya, maka kita bisa cari S total atau perpindahan totalnya dari akar X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Jadi X-nya itu 30 dikuadratin sama dengan 900 ditambah 30 akar 3 ini juga dikuadratin, jadinya 2700. Nah, kemudian kita jumlahkan hasilnya 3600. Nah, akar dari 3600 itu sama dengan 60 km. Jadi, jarak perpindahan totalnya yaitu 60 km. Jawaban yang benar yaitu yang B. Oke, sobat.
sobat pintar, gimana? Udah coba kerjakan belum? Langsung aja ya kita bahas. Nah, di sini itu terdapat sebuah peluru yang ditembakkan dengan kecepatan awal. Jadi di sini memiliki V0-nya 100 meter per second. Dengan sudut elevasinya, berarti di sini ada alfanya sebesar 53 derajat. Nah, ini bisa langsung kita cari sin 53 itu sama dengan 0,8 dan cos 53 itu sama dengan 0,6. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan titik tertinggi dan titik terjauhnya. Jadi, yang ditanyakan itu x y max-nya dibanding dengan x max-nya. Nah, untuk jawabnya, kalian masih ingat kan? Karena dia ditembakkan dengan sudut, berarti dia geraknya gerak parabola. Jadi, di sini ada gerak parabola. Nah, pada gerak parabola, kita tahu bahwa Y max dibanding X max. Nah, itu Y max sendiri itu rumusnya V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Nah, sedangkan untuk jarak atau titik terjauhnya itu V0 kuadrat dikali 2 dikali cos alfa dikali dengan sin alfa per G. Nah, kita udah tahu ya. Kemudian karena di sini pembagian dibagi dengan pembagian, maka kita bisa langsung kalikan dengan cara dibalik. Jadi di sini Y max per X max-nya kita bisa tulis V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G dikali dengan ini dibalik ya, G per V0 kuadrat dikali 2 sin alfa atau cos alfa dikali cos alfa. Nah, ini ya. Kemudian karena ini pembagian, jadi kita bisa coret V0-nya. Kemudian kita juga bisa coret G-nya. Nah, sin kuadrat alfa itu artinya sin kuadrat atau sin alfa dikali dengan sin alfa. Jadi ini kuadratnya bisa kita coret sama ini. Jadi tinggal Y max-nya itu per X max-nya itu sama dengan sin alfa per 2 dikali dengan 1 per 2 dikali cos alfa. Kemudian kita masukkan aja nilainya sin alfa atau sin 53 itu nilainya 0,8 per 2 dikali 2, 4. 4 dikalikan cos alfanya 0,6. Jadi 2,4. Kita sederhanakan jadi 1 per 3. Nah, jadi perbandingan antara titik tertinggi dan titik terjauh yaitu 1 dibanding 3. Jadi jawabannya yang B. Oke, sobat. Halo sobat, gimana? Udah coba kerjakan belum? Soalnya langsung aja ya kita bahas. Di sini Amik memutar sebuah batu yang diikatkan pada ujung seutas tali secara horizontal. Jika gaya sentripetal, nah di sini ada gaya sentripetal itu dijadikan 9 kali semula. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kali laju putarnya. Jadi yang ditanyakan adalah kecepatan yang kedua itu berapa kali kecepatan yang pertama. Oke. Kita tulis dulu, anggap aja gaya sentripetal yang pertama itu F, sebesar F. Kemudian gaya sentripetal yang kedua ini dijadikan 9 kali semula, berarti 9 dikali F. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah laju yang kedua itu berapa kalinya yang semula. Jadi gini ya. Nah, kalian masih ingat kan rumus dari gaya sentripetal? Nah, ya, jadi gaya sentripetal itu terjadi apabila dia bergerak dengan lintasan melingkar.
Jadi Fs di sini rumusnya M dikali AS. Nah, AS di sini adalah percepatan sentripetal. Jadi percepatan yang menuju ke pusat bumi, menuju ke pusat lingkarannya atau pusat bumi kalau misalkan dia ngomongin masalah bumi. Nah, AS sendiri itu rumusnya V kuadrat per R. Jadi kita bisa tulis Fs sama dengan M dikali V kuadrat per R. Nah, karena di sini massa sama R atau jari-jarinya itu tidak diperhitungkan, maka kita hanya memakai Fs sama V-nya aja. Karena Fs sama V ini berbanding lurus, maka perbandingannya Fs1 per Fs2 itu sama dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat. Langsung aja kita masukkan nilainya. Fs1 tadi F per Fs2 itu 9F sama dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat. Nah, di sini F-nya bisa dicoret. Kemudian kita kalikan silang. Kita mencari nilai V2-nya. Jadi V2 kuadrat itu sama dengan 9 dikali dengan V1 kuadrat. Nah, karena di sini bentuknya masih kuadrat, jadi untuk menghilangkan kuadratnya kita akan akarkan. Jadi 9 dikali V1 kuadrat. Jadi 9 akar dari 9 itu 3. V kuadrat atau V1 kuadrat ini jadi V1. Jadi nilai atau laju putar yang kedua itu sama dengan 3 kali kecepatan yang pertama. Jadi jawabannya yang B. Oke sobat. Nah, itu tadi sobat beberapa pembahasan soal-soal TUTBK tahun 2021 bersama Kak Viva. Semoga dapat kalian pahami dan dapat membantu kalian belajar mandiri di rumah. Nantikan kelanjutan pembahasan-pembahasan selanjutnya di episode berikutnya. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Dadah. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.